Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Adewardani Saputra dari Prodi S1 Kesehatan Lingkungan, alih jenjang. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu menjelaskan isi konten yang telah kita buat dari website yang telah kita buat. Dan di sini saya mengambil tentang pengolahan limbah cair Fasiankes. Dan di dalam website ini saya menyajikan tentang definisi limbah cair serta pengolahan limbah cair. Limbah cair di sini adalah semua air buangan termasuk tinja berasal dari kegiatan rumah sakit, kemungkinan mikroorganisme, bahan kimia beracun, radioaktif, darah, cairan tubuh lain yang berbahaya bagi kesehatan. Adapun pada masa pandemi dan limbah cair ini menjadi perhatian bahwa limbah cair spesifik COVID-19. Limbah cair spesifik COVID-19 adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan penanganan pasien COVID-19 yang kemungkinan mengandung mikroorganisme khususnya virus corona, bahan kimia beracun, darah dan cairan tubuh lain, serta cairan yang digunakan dalam kegiatan isolasi pasien meliputi cairan dari mulut dan hidung atau air kumur pasien dan air cucian alat kerja, alat makan dan minum pasien dan atau cucian linen yang berbahaya bagi kesehatan. Alat dan bahan yang digunakan untuk menangani pasien COVID-19 di sini termasuk ke dalam limbah infeksius. Prinsip dan tujuan pengolahan limbah cair. Adapun prinsipnya adalah menghilangkan atau mengurangi kontaminan yang terdapat di dalam limbah cair sehingga hasil olahan limbah dapat dimanfaatkan kembali atau tidak mengganggu lingkungan apabila dibuang ke lingkungan. Adapun tujuannya adalah mengurangi jumlah padatan tersuspensi, mengurangi jumlah padatan terapung, mengurangi jumlah bahan organik, menghilangkan mikroorganisme patogen, mengurangi jumlah bahan kimia yang berbahaya dan beracun, mengurangi unsur nutrisi, nitrat dan fosfat yang berlebihan, mengurangi unsur lain yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif yang ekosistem, dan limbah dalam jika dibuang ke lingkungan harus sesuai baku mutu limbah cair. Dan berapa perkiraan kuantitas limbah cair Fasiankes? Menurut WHO, perkiraan kuantitas limbah cair rumah sakit adalah rumah sakit dengan kapasitas kecil atau sedang sebesar 300 sampai 500 liter per tempat tidur per hari. Rumah sakit berkapasitas besar sebanyak 400 sampai 700 liter tempat tidur per hari. Rumah sakit pendidikan sebanyak 500 sampai 900 liter per tempat tidur per hari. Menurut WHO, perkiraan kuantitas limbah cair puskesmas adalah 40 sampai 60 liter per pasien rawat inap, 5 liter per pasien rawat jalan, dan 100 liter per prosedur bedah. Tahapan pengelolaan limbah cair di sini ada 3, yaitu penanganan pada sumber, penyaluran, dan pengolahan. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait pengolahannya. Di sini ada pra pengolahan limbah cair. Yang pertama, pengumpulan secara terpisah, yaitu untuk limbah kimia dari laboratorium, radiologi, dan farmasi, khususnya limbah fotografi, aldehid, perwarna, dan farmasi. Yang kedua, netralisasi, yaitu asam basa, penyaringan untuk menahan sedimen atau autoclaving sampel pasien sangat infeksius untuk limbah cair yang berasal dari laboratorium klinik. Yang ketiga adalah grass trap, yaitu penangkap lemak yang dapat dipasang untuk menghilangkan lemak, minyak, dan zat terapung lainnya dari limbah cair dapur. Lemak yang terkumpul dibuang setiap 2-4 minggu. Keempat, pengumpulan cairan tubuh dengan kuantitas sedikit, baik darah, cairan tubuh, dan cairan pembersih dari ruang operasi dan rawat intensif untuk kemudian dapat dibuang atau disalurkan ke IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Yang terakhir adalah screen, untuk menghilangkan benda-benda kasar atau sampah dalam air limbah berukuran besar dan mudah terlihat mata seperti kayu, plastik, sisa kain, pasir, dan lain-lain seperti bak bar screen dan bak fan screen. Dan di sini pengolahan limbah cair ada 3, yaitu pengolahan primer, pengolahan secara sekunder, dan pengolahan secara tersier.
Dan di sini ada pengolahan primer, yaitu proses yang berlangsung secara fisik, yakni padatan dibiarkan mengendap atau terapung kemudian dipisahkan. Proses ini mereduksi BOD sebanyak 25-30% dan total suspended solid sebanyak 50-60%. Alat yang digunakan yaitu tangki sedimentasi dan flotasi. Yang kedua adalah pengolahan sekunder, yaitu proses pengolahan sekunder untuk Vasankes umumnya proses biologis, dan proses ini mampu mereduksi kadar BOD sebanyak 80-90% dan kadar TSS sebanyak 50-60%. Klasifikasi pengolahan air limbah proses biologis, di sini ada proses pengolahan lumpur aktif, proses pengolahan rotation biological kontaktor. Yang ketiga adalah proses pengolahan filter anaerobik, proses pengolahan anaerobik aerobik. Di sini dalam pengolahan lumpur aktif terfokus jika pada masa pandemi ini di sini kita fokusnya ke klorinasi, yaitu desinfeksi di bak klorinasi, biasanya menggunakan kaporit. Yang terakhir adalah pengolahan tersier, yaitu proses pengolahan untuk memperoleh sludge atau lumpur dari pengolahan primer dan sekunder serta disinfeksi. Di sini ada pengolahan lumpur, yaitu proses menghancurkan atau mencegah pertumbuhan mikroba, dimaksudkan untuk menonaktifkan atau menghancurkan inefektivitas mikroba secara fisika, kimia, atau biologi. Inaktivasi dicapai dengan cara mengubah atau menghancurkan struktur atau fungsi penting dalam mikroba. Yang kedua adalah disinfeksi. Di sini sangat penting karena setiap tahap pengolahan air limbah cair akan menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Dan lumpur tersebut tidak dapat dibuang secara langsung, melainkan perlu diolah lebih lanjut. Lumpur IPAL termasuk dalam limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan PP nomor 101 tahun 2014. Adapun cara-cara pengolahan lumpur di sini adalah bak pengering lumpur, yaitu bak pengering lumpur, bak berisi media saring tersusun seperti kerikil, pasir, dan ijuk yang disusun secara berurutan dari bawah bak. Proses pengeringan dilakukan dengan cara memindahkan lumpur dari bak sedimentasi dan prasedimentasi dengan pompa dan disebar di atas media bak pengering lumpur. Bak stabilisasi lumpur, yaitu proses stabilisasi lumpur dilakukan dengan cara memberikan suplai udara atau oksigen untuk menciptakan proses penguraian senyawa organik dan anorganik sehingga struktur materi lumpur akan lebih stabil dengan menggunakan mesin blower ke dalam badan lumpur secara merata. Yang ketiga adalah mesin pengering lumpur, yaitu proses kerjanya adalah lumpur cair dimasukkan ke dalam mesin press dengan menggunakan pompa. Lumpur cair ditekan atau press secara mekanik sehingga kandungan air terpisah, sehingga lumpurnya akan mengering sampai membentuk cake atau kue. Cara disinfeksi, proses menghancurkan atau mencegah pertumbuhan mikroba untuk menonaktifkan mikroba secara fisika, kimia, biologi dengan cara mengubah atau menghancurkan struktur atau penting atau fungsi penting dalam mikroba, meliputi denaturasi dari protein, asam nukleat, dan lipid. Di sini ada klorinasi, ozonisasi, dan sterilisasi dengan sinar ultraviolet. Dan dalam klorinasi, di sini dijelaskan bahwa semakin tinggi kandungan bahan organik dan anorganik, semakin tinggi pula kebutuhan dosis klor untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik tersebut. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Di sini ada metode, cara, instrumen, aspek yang dievaluasi, dan standar ketentuan. Jadi untuk menghitung efisiensi IPAL, di sini ada rumusnya. Perhitungan efisiensi menggunakan satuan persen dan diterapkan untuk parameter BOD. Efisiensi sebaiknya di atas 90%. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon masukan dari teman-teman maupun dari dosen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, di sini ada yang tertinggal. Di sini ada di dalam website ini sudah ada tombol share Facebook, Twitter, Instagram, dan ada fitur untuk komentar, dan menunya di sini ada beranda, ada tentang website ini, terus materi-materi yang ada di website ini. Ini sudah ada kategorinya, terus ada tentang saya.